Waalaikumsalam. Selamat masuk. Ya, silakan duduk Kak. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai sesi konseling, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya Kak. Ya, Oke, perkenalkan nama saya Tiara Kasim. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu kakaknya dalam menyelesaikan permasalahan yang kakak hadapi. Jadi, nama kakaknya siapa? saya Uci. Oke, Kak Uci. Oke, baik Kak Uci. Jadi untuk sekarang ini apa yang Kak Uci rasakan akhir-akhir ini? Jadi akhir-akhir ini tuh saya sering merasa kayak kurang bisa mengontrol emosi, atau emosi saya itu bisa tiba-tiba meledak gitu. Oh, jadi Kak Uci susah mengontrol emosinya Kak Uci. Kira-kira hal apa yang membuat Kak Uci marah? Contohnya misalnya hal kecil sih, jadi kayak disitu saya merasa misalnya ketika ada teman yang kurang serius dalam mengerjakan tugas, disitu saya bisa langsung emosi saya itu langsung kesal, atau enggak kalau di rumah, kalau ketika adik saya ganggu saya waktu belajar gitu, saya emosinya langsung meledak-meledak gitu. Oh iya, paham Kak. Saya paham dengan apa yang Kak Uci ceritakan. Rasanya kayak orang lain itu tidak menghormati usaha dan waktu yang sudah Kak Uci luangkan. Iya, jadi saya merasa kayak kenapa sih orang kayak kurang lebih pengertian terhadap apa yang saya inginkan gitu. Oh, itu perasaan wajar Kak Uci. Sebagai manusia, siapa sih yang gak mau dihargain? Tapi dalam Islam itu kita diajarkan untuk mengontrol emosi dengan baik. Nah, Kak Uci tahu nggak bagaimana Rasulullah SAW mengontrol emosinya dengan baik? Tahu banyak sih Kak. Oke, jadi cara Rasulullah untuk mengontrol emosinya itu, jika beliau marah saat berdiri, beliau akan duduk. Jika beliau masih marah saat duduk, beliau akan berbaring. Tetapi biasanya juga beliau mengambil wudhu, karena setan itu kan dari api, dan api akan padam ketika dengan air. Seperti itu Kak. Jadi dulu juga saya sering susah kok mengontrol emosi saya. Terus ketika dulu Kakak sering merasa susah mengontrol emosi itu, apa Kakak? Baik, yang pertama saya lakukan ketika saya marah itu, saya mengambil air wudhu ketika saya sudah mulai merasa marah, karena air wudhu itu akan membantu saya menjadi lebih tenang. Nah, yang kedua, saya mencoba mengingat hadis ini, di mana orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, di sini saya sadar bahwa pengendalian emosi itu bukan dari kemampuan emosinya. Nah, dari hadis ini saya sadar bahwa kekuatan sejati dari pengendalian emosi itu bukan meluapkan emosi. Nah, tapi Kak, ketika kita sudah marah itu kan spontan. Jadi kayak bagaimana maksudnya kita sudah tidak sempat lagi mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan tadi. Lalu bagaimana caranya? Nah, jika itu spontan, maka hal yang pertama Kak Uci lakukan itu berhenti, jangan bicara ataupun bertindak. Tarik nafas dalam-dalam dan Kak Uci bisa keluarkan secara perlahan. Jika Kak Uci marah dalam keadaan berdiri, maka Kak Uci bisa duduk. Tapi ketika Kak Uci marah dalam keadaan duduk, Kak Uci bisa berbaring dulu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi yang saya sudah ceritakan. Tapi Kak, justru ketika kadang marah itu justru menjadi meledak-ledak ketika saya pendam. Oh, itu wajar Kak Uci. Tetapi jangan memendamnya terlalu lama atau terlalu dalam. Lebih baik Kak Uci itu mencari cara untuk mengontrol emosi Kak Uci secara sehat. Misalnya Kak Uci cerita kepada saya atau teman yang Kak Uci percaya.
kalaupun Kak Uci tidak punya teman untuk dipercaya, Kak Uci bisa meluapkan emosi Kak Uci dengan menulis buku diary. Itu bisa membantu Kak Uci dan itu bisa membantu Kak Uci dalam mengontrol emosi Kak Uci dengan tidak merusak hubungan dengan orang lain. Seperti itu. Saya juga merasa ketika saya marah itu juga bisa melukai orang lain. Masya Allah, menyadari itu saja sudah langkah yang besar Kak Uci. Nah, Kak Uci mau, Masya Allah, menyadari itu saja sudah langkah yang besar Kak Uci. Nah, Kak Uci ingin saya menunjukkan langkah-langkah yang lain. Apakah Kak Uci siap? Iya, saya siap. Baiklah, ayo kita latihan sekarang. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam, lalu baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, bagus. Nah, gimana perasaannya Kak Uci? Lebih tenang sih. Alhamdulillah Kak Uci, itu bisa menjadi awal yang baik untuk Kak Uci. Dan ketika Kak Uci merasa kesel atau marah lagi, Kak Uci mungkin bisa mempraktikkan apa yang Kak Uci lakukan tadi. Seperti itu. Ya, sekarang saya paham Kak. Nanti insya Allah saya bisa mempraktikkan apa-apa yang telah saya dapatkan di kehidupan saya sehari-hari. Baik Kak Uci, jika Kak Uci merasa kesulitan lagi, semoga Allah bisa membantu permasalahan yang Kak Uci hadapi. Amin, terima kasih Kak. Saya juga merasa lega bisa bercerita sama Kakak. Oke baik, karena Kak Uci sekarang sudah merasa lebih baik dan agak tenang, maka saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Kak Uci. Terima kasih. Oke. Hai, jadi video yang kalian lihat tadi itu adalah salah satu teknik konseling yang ada dalam psikologi. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan apa itu psikologi, jangan lupa gabung bersama kami di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kami tunggu kedatangan kalian.